Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Priandono sebagai CEO dari Etam Kawa Ekspor. Ini namanya Etam Kawa Ekspor. Boleh kasih aplaus. Ini kenapa 3 suku kata? Karena PT itu harus ada 3 suku kata. Etam itu artinya kita, Kawa itu bisa. Kita bisa ekspor. Ini bahasa Kutai. Kemudian apa yang kita kirim ekspor atau produk adalah handicraft. Handicraft itu kerajinan tangan. Kemudian struktur organisasi, saya sendiri CEO Haji Lukman Priandono. Kemudian saya perkenalkan CMO kita pakai istilah CMO karena kita startup. Startup itu adalah perusahaan yang baru berdiri dan ini sekarang zamannya milenial. Jadi sudah nggak pakai direktur, wakil ketua, kuno ya. Kita pakai Chief Marketing Officer Mbak Astril Wedi. Ini Mbak Astril. Kemudian COO Chief Operating Officer itu adalah Mbak Feby. Ya, ini bagian produksi. Kemudian CFO-nya Chief Financial Officer yaitu Ibu Lina. Ini ngurusin keuangan kita. Kemudian yang HRD Chief Human Resource Officer ini dipegang oleh Mas Yadi. Mas Yadi, nah, ini yang paling ganteng di antara kita. Kalau beliau milenial, saya kolonialnya. Nah, yang kemudian yang terakhir ini bagian Research and Development, Chief Research and Development dipegang oleh Cik Windy. Baik, tujuan ekspor kita adalah USA, United States of America. Kemudian produk kita itu antara lain ada footwear, ya, alas kaki, sepatu, kemudian sandal yang itu dikombinasi dengan ulap doyo, nah, kemudian tenun dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengangkat heritage, ya, peninggalan-peninggalan dari khas Kutai Kartanegara, kemudian lebih umum ke Kalimantan Timur. Ini ada interior, kemudian ada fashion. Tagline kita adalah bela dan beli produk asli Kalimantan, disikat Belapak. Kita sudah ada websitenya adalah belapak.id. Baik, kemudian untuk analisa SWOT kita akan dijelaskan oleh masing-masing shift, ya. Mulai dari Mbak Astril Wedi dari marketing, silakan. Terima kasih Pak Lukman. Kita dari marketing sendiri, kita untuk analisa SWOT-nya ini ada strength ya, kekuatan. Yang kita produk kita ini kekuatannya itu UKM bergerak di bidang erat berpotensi menembus pasar domestik dan mancanegara. Untuk proposalnya itu sendiri, bagaimana bisa tembus ke pasar mancanegara itu saya lemparkan ke Pak Lukman. Yang kedua, kita ada potensi khas Kalimantan, etnik. Begini Pak, kenapa kita menggunakan etnik? Karena ternyata warga Amerika itu sangat suka dengan produk kita. Selanjutnya itu kita kalau marketing sendiri ada yang kooperatif dan kompetitif. Ini akan dijelaskan kepada Mbak Lina sebagai finance kita ya, untuk mempersingkat waktu Pak. Dan kita lanjut kelemahan ibu-ibu bapak-bapak, kayak menjual ya, ibu bapak-bapak. Ini ada untuk poin kedua, desain yang masih sangat sederhana dan kurang inovatif. Artinya produk kita tuh masih benar-benar sangat sederhana. Itu kelemahan dari produk kita. Mungkin akan dibahas oleh tim kami bagian produksi oleh Mbak Feby. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Feby bagaimana tentang desain produk kita. Terus selanjutnya untuk kelemahan kita sendiri, manajemen pemasaran yang sangat konvensional serta cenderung pasif. Artinya pemasaran itu sendiri kita sangat suka menunggu bola, lupa. Kita suka menunggu bola, tapi kita sekarang sudah mulai berubah dengan cara melakukan pemasaran lempar bola dan sebagainya. Contohnya nih Belapak.id ini salah satu inovasi kita. Lanjut ya, dengan peluang atau opportunity-nya untuk manajemen pemasaran itu sendiri kita ada growth oriented strategi Pak. Artinya itu Pak,
bagaimana kita mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dan rekomendasi yang progresif, di mana organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga kemungkinan untuk memperbesar pertumbuhan usaha kita secara maksimal. Selanjutnya ada tren eco lifestyle untuk dari manajemen pemasaran sendiri, Pak. Oh siap, lanjut saja kita kepada keancamannya. Ini mungkin beberapa teman-teman bisa lanjutkan saya untuk Mbak Feby sebagai production, silakan produk. Ayo 1 menit. Baik Bapak Ibu, saya Feby dari bagian operasional. Nah untuk strainnya bagian operasional adalah bahan baku yang melimpah karena di Kalimantan ini untuk bahan baku ekrafnya sangat melimpah. Untuk opportunity-nya adalah kerajinan, keahlian para pengrajin yang membuat kerajinan yang sangat menarik, karena keahlian-keahlian para perajin yang kita pakai itu ilmunya, maksudnya kreatifnya sangat menarik semua. Untuk weakness adalah pada kualitas keawetan produk yang belum terjamin, karena kualitasnya kadang masih suka berjamur kalau pada kelembapan, dan untuk itu nanti akan dilanjut kepada masnya. Untuk yang treat produk yang monoton, jadi modelnya yang masih yang begitu-begitu aja, belum ada inovasi lainnya. Baik, lanjut bagian ke finansial. Lanjut saya CFO. Nah, saya ingin menjelaskan tentang mungkin kelemahannya. Untuk strike, opportunity dan streetnya itu sama-sama ke berbahan baku dan SDM. Untuk kelemahannya karena di Kalimantan belum ada operasi yang mendukung sehingga mereka berdiri sendiri-sendiri, sehingga untuk pengembangan usahanya itu tidak tersentralisasi. Mungkin untuk lanjut ke Pak Yani. Saya dari bagian manajemen sumber daya manusia dari perusahaan Etam Kawa Ekspor akan menjelaskan yang pertama adalah kekuatan dari perusahaan kami, yaitu sumber daya manusia yang tersedia dengan cukup murah sehingga bisa menekan ongkos produksi dan margin keuntungan perusahaan akan meningkat. Yang kedua adalah kelemahan dari perusahaan kami, yaitu etos kewirausahaan dan karyawan yang masih kurang. Solusi yang bisa saya berikan adalah pemberian reward atau bonus bagi karyawan yang bisa mencapai target, dan pelatihan dan pengembangan mindset bagi agar rajin dan terpacu menyelesaikan target mereka. Kemudian adalah opportunity dari perusahaan kami adalah keahlian para pengrajin yang dapat membuat kerajinan yang menarik sehingga menambah produk dan memperbesar jangkauan pasar dengan variasi produk yang bertambah. Kemudian ancaman dari perusahaan kami adalah sumber daya yang kurang berinovasi. Lama-kelamaan perusahaan akan tergeser oleh kompetitor sejenis yang melakukan inovasi dengan baik dan tepat. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari bagian marketing, bagian dari operasional, bagian dari finance, dan bagian dari SDM. Nah, sekarang kita masuk, Bapak Ibu, untuk para investor yang ada di sini. Kita langsung masuk aja. Jadi ancaman-ancaman yang adalah di sini memang produk kita memang monoton dan sederhana. Tapi jangan khawatir, karena apa? Kami punya divisi masing-masing, dan dalam hal ini adalah divisi R&D. Jadi di mana kita akan melakukan diversifikasi, jadi penganeka-ragaman produk, kemudian kita akan meningkatkan kualitas SDM-nya, kemudian ketika kita melakukan R&D itu pun dengan budget yang minimal, jadi budget yang minimize. Karena apa? Harga sumber bahan baku kita sangat rendah, bahan baku melimpah, kemudian SDM-nya juga upahnya sangat rendah. Jadi itu kita bisa lakukan semua. Jadi jangan khawatir. Untuk para investor yang ada di sini, silakan untuk menyuntikkan dana ke kami, karena kami memiliki goal omset yang luar biasa, dan kami akan percaya kepada stakeholder, dan kami akan berpotensi, maksudnya berpeluang untuk kita nanti berbagi hasil di sini. Oke, mungkin itu saja. Saya silakan kepada CEO. Baik, terima kasih. Kita memberi hormat kepada para investor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, ada pertanyaan. Oh ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu pertanyaan. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 4 dari sumber laut. Kelompok 4 dari sumber laut dan sumber ibu kelompoknya namanya.
yang saya tanggapin adalah di sini dikatakan ada sumber kekuatannya adalah potensi khas Kalimantan. Potensi ya, berarti kekuatan khas Kalimantan. Dan untuk kelemahannya itu ada desain produk yang masih sangat sederhana dan kurang inovatif. Ya, kenapa dijadikan kelemahan? Desain yang sangat sederhana, sementara dijadikan kekuatan. Ya, seharusnya desain itu dipertahankan dengan pakem-pakem yang ada, gitu loh. Jadi di aneka-ragamannya itu malahan khas-khas Kalimantan atau yang pakem-pakemnya itu yang harus ditonjolkan. Tidak usah ngikutin dengan khas yang kekinian, harus dipertahankan. Jadi itu kurang tepat kalau dijadikan kelemahan. Terima kasih. Ya langsung satu-satu aja. Baik. Karena biar kalian nanyanya. Oh ya. Satu udah simpen ya, biar waktunya. Ada lagi? Satu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Punya jatahnya satu pertanyaan, satu kelompok. Ini tanya. Ada. Sudah. Oke. Saya mewakili kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan tadi ada di kelebihan bahwa Anda sampaikan biaya tenaga kerja murah. Seperti kita ketahui, ternyata biaya tenaga kerja di Samarinda ini lumayan tertinggi. Enggak, kalau saya sebagai investor, saya akan lebih menarik ke Solo, ke Jogja, yang mana tenaga yang sangat murah dibandingkan. Saya tolong sikapi. Oke, bagus pertanyaan. Ini kelompok berapa ini? Satu ya? Udah satu itu tuh kelompok satu. Ada? Silakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oh nggak ada? Nggak ada? Sudah waktunya udah mepet. Nggak ada? Nggak ada. Oke, cuma 2 pertanyaan. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah masalah etnik dan masalah desain produk. Itu adalah hal yang berbeda. Etnik itu adalah gaya, model. Tapi kemudian maksudnya etnik itu adalah potensi. Jadi kita meningkatkan potensi khas Kalimantannya. Sedangkan desain produk yang masih sangat sederhana dan kurang inovatif itu adalah jenis keragaman. Jadi maksudnya kadang cenderung kita ini ketika membuat sebuah produknya cuma itu aja gitu loh. Jadi dia nggak ada inovatif, nggak ada kreativitasnya. Nah makanya kemudian kita ada bagian HRD yang membantu untuk meningkatkan keterampilan dan skill. Kemudian kita juga ada CRMD-nya. Jadi R&D ini adalah Research and Development. Kita akan mengamati kompetitor lain. Kira-kira mereka mengeluarkan produk apa. Baru kemudian kita lakukan ATF, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi tidak hanya kita yang melakukan SWOT, tapi kita juga melakukan SWOT terhadap kompetitor. Seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua. Nggak ada. Nggak ada bantahan. Oke. Baik. Simpan. Oke. Untuk bagian SDM, kalau dulu memang SDM di Samarinda Kalimantan ini tinggi. Tapi di masa pandemi itu jujur ya, di masa pandemi itu kita kan melakukan namanya R&D, kita kan melakukan research and development. Jadi kita kan selalu memata-matai kompetitor gitu loh ya kan. Nah itu sudah kita uji coba. Jadi ketika kemudian kita buka manajer dengan gaji 1 juta aja mereka mau, ya kan. Nah kemudian kita mainkan bonus. Kalau kamu mencapai goal offset, nanti bonusnya yang berkali-kali lipat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari CWD dari Research and Development. Saya dari CEO hanya menambahkan terima kasih ibu. Ibu namanya siapa? Wah, yang panjang yang pendek. Enggak, ibu namanya yang pendek aja panggilannya. Tuti aja. Bu Tuti. Ya, Bu Tuti terima kasih atas masukannya. Ya, terima kasih. Ya foto dulu habis. Ya, betul. Oke. Kayaknya gini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4, kelompok sumber input. Ya. Jadi tadi udah terlihat kan ada keributan yaitu dari kami berarti. Jadi nama PT kami yaitu PT Sumber Laut. Nah, produknya adalah udang beku, negara tujuannya ke Jepang sama Taiwan. Untuk struktur organisasi, saya perkenalkan, saya di posisi direktur Fajar, kemudian di posisi HRD, Ibu Tuti. Wah.
Kemudian di posisi financing, Mbak Anissa. Ini lemah-lembu. Ya. Kemudian di sisi marketing, Mas Ismail. Oke. Yang di sisi produksi dan QC, Wita. Sama yang di sisi purchasing, Mas Asri. Oke. Itu kalau dari segi SWOT atas produk ekspor kami ya. Yang pertama itu untuk strengthen. Pinggir-pinggir Bu, Iya. udah kelihatan. Oke. Untuk strengthen-nya sendiri itu produk udang itu relatif bahan bakunya melimpah di Indonesia. Itu udah dipastikan Pak. Karena Indonesia salah satu pengekspor udang besar. Terus yang kedua, produknya tahan lama itu jika dilakukan treatment ya. Salah satunya ketika kepalanya dibuang. Nah, dan kita pun fokusnya di frozen. Makanya itu menjadi salah satu kekuatan produk kita juga itu sudah tahan lama. Dan yang ketiga, nilai gizi tinggi. Itu nggak ada keraguan lagi, kalau udang pasti nilai gizinya tinggi. Yang keempat, Indonesia karena sudah cukup banyak yang ekspor udang, SDM-nya dipastikan SDM terampil itu kita mudah untuk mendapatkan. Karena memang perusahaan yang pengolahan udang nggak hanya di satu pulau, Jawa, Kalimantan pun ada, semuanya tersebar. Itu terus untuk sisi weakness, yang pertama memang biaya proses, ya biaya prosesnya khususnya untuk pemfrozenan itu mahal karena relatively udang kan termasuk hasil laut juga atau seafood itu untuk penanganannya harus menggunakan rantai dingin. Jadi rantai dingin itu begitu udang fresh diambil itu harus langsung diproses dan dibekukan. Jadi kalau kita mau bandingkan antara udang yang dijual di pasar yang ngomongnya orang biasanya nyebutnya udang fresh ya dibandingkan dengan udang ekspor yang relatif orang tahunya itu udangnya untuk frozen. Itu sebenarnya lebih freshan yang udah frozen. Karena udang frozen itu begitu diambil, diolah langsung dibekukan pakai ABS semacam itu. Jadi ada rantai dingin yang itu memang salah satu efeknya adalah ya memang biaya prosesnya jadi lebih mahal. Terus yang kedua, proses penanganan produknya juga harus cepat memang ya. Karena udang ini kalau dibiarin sebentar aja kualitasnya akan menurun sehingga begitu fresh ditangani langsung dia dibekukan. Terus yang ketiga juga butuh modal besar karena memang harganya udah relatif tinggi dan sekali panen kayak gitu dan sekali ekspor memang kuantitinya juga biasanya besar semacam itu. Kemudian untuk yang sisi opportunity, yang pertama itu kebijakan pemerintah cukup menguntungkan ya untuk udang karena sampai saat ini yang kami tahu tidak ada regulasi-regulasi pemerintah yang melarang atau membatasi atas pengiriman ekspor udang gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua peminatnya juga cukup banyak. Jadi kalau kita fokusnya Jepang, Taiwan, tapi di luar itu sebenarnya juga permintaan dari negara-negara lain juga banyak gitu. Dan yang ketiga itu juga Indonesia itu memiliki wilayah laut yang sangat luas. Itu gak diragukan lagi. Jadi harusnya Indonesia sih bisa kalau mau jadi negara pengekspor nomor 1 atau udang. Kemudian untuk yang triknya, yang pertama ya adanya bencana alam itu pasti. Karena memang namanya kita di laut ataupun di tambak gitu ya, itu relatively iklim udah nggak bisa ditebak, bisa aja tiba-tiba gagal panen atau apa macam itu dikarenakan kondisi alam. Terus yang kedua banyak pesaing itu ini untuk jenis produk udang yang dari negara lain gitu. Jadi walaupun Indonesia punya beberapa jenis udang yang spesifik, tapi ketika ngomong sama-sama udang dikompar dengan produk udang dari negara lain itu terkadang memang harga kita jadi terasa lebih mahal atau lebih tinggi gitu ya. Itu. Terus yang ketiga teknologi pesaing juga memang terkadang lebih baik karena di kita relatifly perusahaan-perusahaan udang itu banyak yang lebih mengandalkan tenaga kerja atau manual lah, berarti kayak gitu dibandingkan mesin atau otomatis kayak gitu. Ya. Terus yang keempat bisa juga merusak ekosistem laut karena kalau penanganan antara proses pengambilan udangnya sendiri itu kurang dijaga dengan baik kayak gitu itu bisa juga mengakibatkan kerusakan dari sisi ekosistem. Itu sih kalau dari kami, Pak, Bu, silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Monggo.
Ya, monggo. Baik, terima kasih. Ini kayaknya sumber usaha yang menarik sekali ya sepertinya. Nah, bagaimana buat teman-teman untuk meyakinkan kami untuk masalah tentang nilai gizi tinggi? Jadi apakah dengan mengklaim itu, jadi berdasarkan apa? Kemudian karena apa? Kalau misalnya kita mengklaim, tapi kalau tidak ada hasil penelitian atau dan sebagainya, itu kan nanti bermasalah juga gitu loh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari treat. Dari beberapa treat ternyata ada tadi potensi harga yang menjadi cenderung lebih mahal. Nah kalau itu terjadi, pasti analisis resikonya dalam penjualan itu pasti akan timbul. Nah kira-kira solusi dari treat yang sudah dijabarkan tadi apa untuk meyakinkan kami untuk mengeluarkan dana suntikan modal? Terima kasih. Masih ada pertanyaannya. Ini sebelumnya ya, sebelum saya jawab, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ngasih masukan nggak atau mau langsung saya jawab? Oke. Ya, yang pertanyaan pertama ya terkait masalah gizi. Kalau terkait masalah gizi, atas produk udang yang diekspor saat ini itu sudah ada standarisasi dari pemerintah harus mencantumkan label nutrition fact. Itu udah pasti. Nah, dari label itu aja udah dapat diketahui oleh masyarakat umum sekalipun bahwasanya nilai proteinnya pasti lebih tinggi. Kalau mau membanding ya misal dengan bahan berupa daging kita kayak gitu, dipastikan hasil laut pasti lebih tinggi. Kalau nggak percaya nanti kita bisa buka buku baru-baru nutrisi vegetarian. Itu yang pertama. Terus kalau yang terkait masalah kedua, memang betul ya saat ini terkait masalah persaingan harga itu dikarenakan memang proses penanganan kita aja yang belum pakai teknologi yang terbaru, ibaratnya kayak gitu kalau udang itu yang sangat disayangkan. Jadi resource kita cukup melimpah, tapi sampai detik ini memang belum ada suntikan alat-alat yang mesinik lah, jadi otomatis yang sekiranya memang akhirnya mengurangi jumlah pekerja yang harus bekerja di perusahaan tersebut, tapi dengan adanya teknologi mesin itu menjadikan outputnya jauh lebih banyak. Sebenarnya kita kalah hanya di situ. Ketika pemerintah atau ada investor yang mau fokus untuk mendatangkan mesin-mesin teknologi terbaru untuk pengolahan udang, kami yakin dengan resource yang cukup banyak di Indonesia, harga pasti kita bisa tekan lebih murah dibandingkan produk-produk dari negara lain. Itu jawaban dari kami. Masih. Satu lagi. Ada lagi, silakan. Terima kasih. Tadi menariknya adalah bahwa kekuatannya adalah lautnya luas Indonesia. Sebagai informasi untuk budidaya untuk udang itu nggak dibudidayakan di laut, tapi ditambak atau sekarang ada yang namanya fiton budidaya udang faname di kolam beton. Jadi sebenarnya tadi yang bencana alam segala macam itu sudah ditinggalkan karena sekarang budidayanya sekarang kalau melihat petambak itu sekarang udah pakai budidaya indoor seperti itu. Dan kemudian yang kedua, regulasi tadi kalau dibilang bahwa pemerintah tidak punya regulasi, keterbatasan itu salah. Punya keterbatasan. Yang pertama adalah penggunaan obat-obatan bahwa 2019 itu ekspornya ditolak karena apa? Penggunaan antibiotik ya. Jadi harusnya penekanannya adalah penggunaan produk-produk yang memang ramah lingkungan dan sistem berlaku sehingga kualitas tadi bisa dicapai. Terima kasih Mas. Boleh. Makasih. Siapa Bu? Dari Hongkong. Bu, kayaknya ini sungguhan Pak. Berarti seharusnya nggak usah dijawab kalau sungguhan. Nggak maaf. Bercanda aja. Intermezzo, tenang aja. Baik, tadi bilang Ibu memang orang perikanan ya. Kalau kita pengolah ikan Bu. Nah, hasil perikanan juga dan hasil laut. Memang sekarang udang itu banyak ditambak. Tetapi kebetulan kalau yang sepengetahuan kita, udang tambak dengan udang laut itu kualitasnya ya rasanya itu lebih baik dari udang laut. Jadi kita memang ini kelompok kita ini ataupun perusahaan kita memang bergerak banyaknya di udang laut Bu. Jadi makanya kita tadi berbicara masalah alam. Ya, bukan tadi kita tidak bilang bahwa udang kita udang tambak atau udang laut, tetapi ini memang
spesial untuk udang laut yang banyak. Walaupun kami juga menangani udang seperti udang windu misalnya ya, udang tambak itu, tetapi tidak terlalu banyak. Ya. Yang kedua mengenai tadi masalah regulasi. Regulasi itu ya memang tadi masalah obat-obatan dan apa, memang di sini kami tidak memutuskan ke sana. Kami memutuskan kebijakan bahwa untuk ekspor udang itu tidak dilarang, ya. Jadi bukan untuk cara pengambilannya, ya. Kalau ibu tadi fokusnya ke udang tambak, seharusnya kalau udang tambak tidak perlu pakai obat. Udang tambak tidak perlu pakai obat bu, ya. Ya, itu saja. Nah, seperti itu, ya. Terima kasih pak. Tunjuk. Ya, terakhir penutup aja Pak ya. Terima kasih. Mari berfoto bersama dulu. Oke. Yang tua di tengah. Sarangnya ngobrol, sarangnya pembisnis gue. Jarak dulu. Foto yang pertama sih bu. Foto yang pertama. Kita ikut-ikutan Bu. Yang pertama dihapus ya. Ini buat saya pribadi, ini buat pribadi. Aduh, yang Ini kan nggak ada yang Mas, karena gue lagi parah. Bebas Bu. Oke. Ya, demikian presentasi dari kelompok 4 ya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk siapa? Kawan, karena kita ada nomor semua nomor. Memang ada bagaimana nama sama tadi pakai. Saya kenalkan board of director dari perusahaan kami. Direkturnya dijabat oleh Ibu Lydia, kemudian Wadir 1 ada Ibu Yuni, Wadir 2 ada Ibu Esti, kemudian kepala keuangan ada Ibu Gesna, kepala operasional ada Pak Prianto, dan saya bagian pemasaran. Produk kami adalah produk kelapa dan turunannya. Jadi karena kita negara tropis yang punya banyak pohon kelapa, ini salah satu nilai keunggulan dari negara kita dan masih sangat mengenalkan, makanya kita menjual produk ini sebagai komoditas ekspor. Untuk pasarnya Timur Tengah, kemudian ke Korea, secara spesifiknya Turki, kita banyak lagi Pak, ini yang banyak, ini salah satu yang utama. Produknya untuk SWOT analisis produknya ada banyak Pak. Ada santan beku, kemudian beriket buat sisa itu. Kemudian ada coco fiber, serat dari kelapa, ada kokopit, itu kayak dasar itu di kayak gulung. Kemudian ada masker air kelapa, ada tepung kelapa, lidi, dan masih banyak lagi, tapi yang produk unggulannya, produk utamanya. Kemudian soal analisisnya, kekuatannya adalah bahan baku murah dan berlimpah, bahkan sampah, sebagian besar bahan bakunya sampah tapi bisa jadi uang. Kemudian tidak membutuhkan teknologi yang canggih, teknologi yang sederhana saja, seperti mesin pengaduk untuk membuat beriket, kemudian mesin cetak, mesin press, mesin hidrolik yang sederhana cara kerjanya. Kemudian teknik produksi juga kita kuasai, sangat kita kuasai, dan banyak tenaga kerja tampil yang bisa kita manfaatkan. Kemudian supply chain-nya juga mudah, tidak terlalu panjang rantai produksinya. Turunannya banyak, bisa dikembangkan berbagai produk, sangat banyak sekali, sangat banyak. Kemudian tadi bahan bakunya mudah didapat. Kemudian kelemahannya karena perusahaan ini baru berdiri 10 tahun, jadi kita kurang modal, 10 menit kurang modal. Kemudian kita metode promosinya masih sangat konvensional, ekonomi pasar ini masih sangat konservatif, belum terlalu modern. Jadi
metode promosi masih belum canggih. Kemudian pasar yang belum kita kuasai. Peluangnya ada permintaan yang tinggi. Memang permintaan di pasar cukup tinggi, bahkan sebagai solusi mencegah pencemaran lingkungan seperti cocofiber menjadi bahan baku jok mobil, karena kalau jadi sampah tidak merusak lingkungan. Kemudian persaingan sedikit, bahan bakunya banyak tapi pelaku untuk ekspor sedikit. Ini sangat bagus untuk kita bisniskan. Wilayah pendukung karena hampir sepanjang Indonesia selalu ada bahan baku ini. Kemudian menjadi program prioritas pemerintah juga, karena pelaku usahanya banyak yang dari kalangan masyarakat, dari BUMDes, dari usaha mikro rumah tangga, jadi sangat menghidupkan industri UMKM di wilayah-wilayah pesisir. Ancamannya adalah pencurian bahan baku, karena bahan bakunya di area yang sangat luas, sehingga pengontrolan pengawasan terhadap bahan baku susah. Mudah sekali orang mau ngambil bahan baku kelapa ya, dari titik satu ke titik pohon ke 1000 juga belum tentu kita bisa kuasai semua, jadi mudah sekali untuk dicuri. Kemudian infrastruktur di daerah pesisir, infrastrukturnya sangat tidak mendukung. Kemudian bencana alam terhadap daerah pesisir, dan umur pohon yang sudah tua, harus ditanam baru lagi, itu butuh waktu. Mungkin itu dari Ibu Direktur. Tadi mau menambahkan Ibu Direktur, Ibu Widya, closing statement-nya. Waktu dan tempat silakan. Dan ditutup. Ya, itulah perusahaan kami yang bergerak di bidang kelapa dan turunannya. Kenapa kita mengambil konsep ini? Karena memang kelapa itu tidak ada yang terjual, sehingga tidak ada sampah yang terbuat, sampai limbahnya sekalipun kita sudah punya pasarnya. Itulah yang membuat kami memulai bisnis ini sehingga bisa eksis sampai di akhir hidup ini. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu. Ya, itulah ada tambahan dari Ibu. Oke, kalau Ibu itu, oh ada pertanyaan ya? Ya, saya tadi belum melihat produk ciri khas Anda yang turunan tadi itu apa gitu, yang anda apa ya, punya ciri khas dari perusahaan Anda itu belum. Apalagi tadi ada jelasan ada berbagai negara, tapi di manapun menyampaikan salah satu di kuasai tapi sudah coba katanya permintaan pasar banyak. Dan apa sih perbedaan Anda? Kita banyak pesaing dari negara-negara tropis lainnya, ada Malaysia, Filipina dan lain. Apa yang ada kemudian Anda dibanding dari ekspor dari negara lain? Kelebihan kita kalau Indonesia itu kelebihannya adalah kelapa dalam. Kelapa dalam ini dagingnya lebih tebal, sambelnya lebih sedikit, dan tempur kelapanya itu lebih tebal. Sehingga ketika kita jadikan bahan baku untuk briket itu akan menjadi lebih punya nilai lebih dibanding punya Sri Lanka, dibanding punya India. Jadi fokus usaha kita di sini adalah apa dan turunannya. Misalnya sampai berkurang kita kirim ke Eropa, juga kita kirim ke Timur Tengah. Terus cocofiber kita kirim Korea, coco Jepang. Jadi tidak ada peluang. Semua kita punya pasar dan semua kita fokuskan. Ya, Baik, tadi saya belum mendengarkan. Biasanya kan ketika kita melakukan analisis SWOT, ketika kita buat list tentang trik itu kan sebenarnya ancaman agak susah ya. Tapi gimana kita membuat list ini adalah itu menjadi tantangan sebenarnya buat kita. Kemudian kita harus memberikan solusi. Kali ini saya belum dengar. Jadi dari trik itu kira-kira solusi-solusi yang
Jadi solusi untuk ancaman terhadap keberlangsungan usaha ini terkait dengan pencurian bahan baku memang harus menambah tim pengawasan di lapangan karena area industri harus dikontrol dengan sangat teliti. Kemudian terkait dengan infrastruktur itu memang kita mendorong pemerintah untuk lebih bisa membangun infrastruktur di daerah karena di satu sisi juga ini menjadi program prioritas pemerintah untuk menghidupkan usaha mikro di kawasan pesisir, tapi belum didukung oleh infrastruktur yang memadai, terutama akses untuk ke kawasan tersebut. Kita di daerah kayak Andil aja jalan Moloko masih banyak, padahal tidak utama, tapi jalan Moloko sudah itu yang kelihatan mata. Kalau kita ke atas daerah Putih, mau ke Berapa rumah, nggak tahu jalannya. Kemudian terkait umur kelapa tua memang harus dilakukan penanaman sebelum ya. Jadi model bisa kayak sawit. Jadi sebelum tua itu sudah punya calon pohon baru. Ini yang kita bisa sampaikan. Ada lagi? Cukup ya? Foto. Ada Pak Priyanto ngobrol. Foto tak? Foto. Nanti kalau ada pertanyaan langsung jawab. Cowoknya pinggir-pinggir aja. Oke, jaga jarak Pak. Jaga jarak. Semangat pagi. Kalau kami dari tim 5 ya, sebenarnya sih dari 5 orang itu semuanya punya produk ya yang muncul tadi berdasarkan kesepakatan. Saya percaya untuk membuatkan presentasi pada. Jadi kami ambil dari perusahaan PT Sakatuk Sari Indonesia. Sakatuk itu kuat tumbuh dan maju. Produk adalah tiga harus di Kalimantan Timur. Tujuan eksporannya itu ke Korea Selatan, meskipun saat ini juga ada ke Taiwan, ke Malaysia, ke Saudi, proses yakin. Dari segi struktur kami sih tidak segemu-gemu amat dengan teman-teman yang lain ya kan sangat simpel karena kita itu bahwa apalah arti struktur yang gemuk tak tidak kerja adalah simple, sederhana tapi action. Jadi hanya terdiri dari produksi, keuangan, apoteker, marketing. Produksi itu ada dua, bagian pembatik daun di perkebunan terus sekelilingnya. Kenapa di sini kami pakai apoteker khusus? Karena kami termasuk kelas operasional wajib harus punya apoteker untuk mengontrol produksi mulai dari petik sampai menjual. Analisisnya bisa dicek di www.negara.com, Facebooknya Produsen Technical Team, namanya Technical Team. Kalian punya visi adalah triple bottom line, artinya kita sebagai pengusaha kita harus melestarikan planet tetap hijau. Terus yang kedua people, kita harus berdayakan masyarakat lokal. Jadi kami berdayakan pertani di sekitar kebun sebagai tenaga kerja dengan ibu tani sebagai tenaga pemetik dan juga ibu rumah tangga yang pengangguran itu bisa sebagai tenaga produksi. Dan terakhir profit ya, namanya pengusaha harus profit dong buat apa kita penggabungan itu melihat banyak people profit. Sini adalah dari analisis dari SWOT analisis bahwa kami punya kekuatan yaitu kita memiliki ladang sendiri, artinya kita menjamin mengontrol itu produk mulai dari petik, mulai dari tanamannya yang organik, petik, proses, packaging dan jual. Terus yang kedua bahan baku polimerase kita tidak perlu takut bahwa akan kehilangan di atas kekurangan ketika ada permintaan lebih baik. Yang ketiga itu kenapa kita itu sudah berdasarkan hasil analisa biofarmasi, biokemikal itu mengandung flavonoid, sitrus sebagai antioksidan. Siapapun saat ini yang bernyawa pasti kan itu namanya antioksidan. Terus ada produk, artinya kita itu mempunyai ladang sendiri bisa menghasilkan oksigen. Jadi BHW itu mempunyai ciri khas daun kecil, dia bisa menghasilkan oksigen yang bisa untuk kebutuhan sekitar 86
orang per jam dari oksigen yang dihasilkan, dan ini sementara emisi karbon dioksida. Terus yang kedua dari kedua juga karena kami tidak memiliki limbah ya, artinya hanya limbah air. Kalaupun nanti ada debu yang keluar, itu bisa jual lagi untuk ekstrak. Jadi seperti kayak sampah yang PGH. Hanya mengatakan kita pun berdayakan dengan kondisi kita memberdayakan banyak dengan sejarahnya kita menyerap energi yang banyak para ibu yang memang nggak bekerja ya, tapi lebih besar. Meskipun metode kontrol apoteker yang sangat. Kelemahannya adalah kalian berubah di sini kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa ini penting. Terus yang kedua, PGH termasuk kelas obat tradisional sehingga proses legalitas untuk tidak panjang sekali. Tapi sekarang pun juga perahu berbeda gara-gara ini maksudnya bukan dari modelnya ya, tetapi rata-rata banyak penghuni yang membutuhkan satu PGI yang ramah lingkungan, yang non-plastik. Tapi itu kan kalau kita mencoba buat itu harganya cukup tinggi ya, tidak sebesar kami masih berjalan seperti ini. Jadi itu yang bentuk LPD ya, meskipun kita memahami karena ini kita membutuhkan realisasi yang harus maksimal supaya bisa umur produk yang sepanjang seperti ini. Terus mengenai peluangnya, semua orang ingin sehat ya, perlu kita rata-rata kembali ke saya katakan sedikit ya, harus ini masih sangat sedikit usia memang banyak, tapi yang mempunyai spesifik sinamon itu kayak gimana? Katanya hanya masuk original daun. Kami juga punya produk original sinamon, tapi saya lihat target pasarnya tidak terlalu kami banget. Terus harga kompetitif dibandingkan yang lain pasti kita bandingkan. Terus kualitas ekspor cukup tinggi ya dari kemarin pada saat itu ekspor ya dari bukan balik ini mereka memperkenalkan ancamannya produk ini sangat mulia yang katakan bahannya sangat sederhana komposisi cuma untuk menghindari proses atau apa mesti menjalankan itu kami dan riset sehingga gram per gram itu kami hitung juga. Ketika mulai proses orang mencontek kami ciptakan lagi berkali produk berikutnya masih ada lagi yang bentuk space jadi ketika mulai contek jangan kamu karena itu kan ladang ya yang namanya saat ini kalau kemarin banyak keluhan ini juga terancam untuk terbang terus regulasi pemerintah ini ancaman juga bahwa kadang karena regulasi sangat dan sekali kita lambat sulit untuk menjual cepat akhirnya sedangkan kalau kita sudah cepat orang sudah produksi kita masih walau ini yang begitu lama saya kami terkait masalah ancaman juga masalah apoteker ya saat ini mindset para apoteker di farmasi ya mereka itu gengsi deh UKM mereka lebih milih untuk sebagai apoteker jadi kita sama sendiri itu sampai memang sama sendiri saya rasa dari teman-teman ada yang mau tanya nggak? Tanya. Kelompok 3 bagus sekali tadi presentasinya saya nangkep itu berupa teks dalam kemasan nah alangkah lebih baiknya kami minta penjelasan bagaimana caranya sepatutnya meyakinkan buyer ataupun konsumen di negara tujuan dengan stigma bahwa Indonesia ini higienis kalau produknya nggak percaya kalau produk Indonesia nah itu bagaimana Anda meyakinkan konsumen ataupun buyer. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Oke. Kami untuk meyakinkan itu kami ada standar namanya CPOTB ya. Itu sangat detail sekali untuk mengontrol dari pintu magang. Jadi ketika buyer itu menanyakan, mereka kan sangat
selektif ya. Jadi kami kirimkan itu sertifikatnya, mengirimkan SOP-nya, dan juga macam apa ya, banyak sekali FTP-nya mereka kita juga. Bagaimana proses awal sampai mereka ya. Terus kemarin berangkat tak ada fotonya ya, jadi mereka itu biasa pakai video call aja melihat. Sebelumnya saya ingin menanyakan, tadi katanya Ibu itu dari tes daun jahat sendiri itu adalah ini ladang tersendiri dan memiliki ladang tersendiri. Kemudian yang kedua, bahan baku melimpah. Yang ingin saya tanyakan, kalau bahan baku melimpah berarti semua petani itu bisa menanam. Terus kemudian kalau dia memiliki ladang sendiri, berarti kita tidak bisa untuk menanam masing, ya kan? Otomatis berarti bahan baku untuk teh jahat sendiri itu dari awal tanam sampai dia menjadi sebuah daun itu prosesnya sangat lama. Bagaimana Ibu meyakinkan buyer atau pembeli untuk memasarkan produk tersebut supaya produk yang Ibu miliki di luar itu dapat diterima oleh buyer itu sendiri. Terima kasih. Itu kan punya lahan dengan bahan yang sendiri, punya sendiri, terus punya sendiri. Bahan baku melimpah. Bahan baku melimpah, ya kan? Nah kalau utamanya diartikan bahan baku melimpah, berarti pohon itu sendiri ada di mana-mana, bisa kita tanam. Sedangkan itu adalah memiliki ladang tersendiri. Seperti itu, saya. Terima kasih. Tertangkap. Saya kasihkan yang mudah-mudah aja lah. Nggak usah bertanya dulu. Yang saya tanyakan. Kita tanyakan, kebetulan kita sama ya dari produk pertanian. Ini dari daun sendiri, dari mulai tanam sampai produksi, bisa diproduksi itu sudah untuk berapa lama? Kan tadi ini bagaimana ya, karena itu kan harus memiliki banyak tugas ya, yang ini berdasarkan riset yang terbaik itu kan dari Apple yang alasinsis, makanya kami membuat karena ketika campur dengan yang kelas 5 masuk interview itu kan agak tidak repot. Jadi kami memang kadang khusus seperti itu. Kalaupun nanti ada melimpah permintaan, kan ada petani juga mitra yang memang memiliki jenis sedikit yang sama. Nah, tadi itu sampaikan bahwa penanganan sendiri harusnya bahan bakunya melimpah dan memiliki ladang tersendiri, ladang sendiri. Itu tidak bisa. Iya. Nah, ya. Terus yang kedua, tadi kenapa umur berapa ya? Jadi ini berdasarkan riset bahwa ternyata itu yang memiliki kandungan oksigen dan tinggi itu adalah umur di atas 4 tahun. Artinya itu benar-benar kita ambil pada umur sekian, pada cabang yang mana, pada jam berapa, sangat spesifik untuk ini. Dia kualitasnya dijamin utama. Nggak dapat kebagian saya. Saya nggak dapat kebagian, Bu. Lanjut kita bareng. Nomor 2. Jaga jarak. Jangan panjang. Ini ya, satu yang pertama wangi dari produk sekarang itu sendiri. Dan struktur keorganisasian
telah memiliki pengalaman ekspor selama 2 tahun dan go digital, media sosial, website, dan lain-lain. 3. Lebih mudah dibudidayakan di Kaltim. 4. Ratu Kencana Wangi menjadi produk Kalimantan, menjadi produk unggulan Kalimantan dari produk yang lain. Untuk kelemahannya, belum memiliki link ekspor dan masih modal sendiri. Peluangnya: 1. Permintaan ekspor masih sangat tinggi. 2. Bisa menjadi produk turunan. Misal tidak hanya membuat wangi-wangian, tapi bisa menjadi sabun dan lain-lain, pengharum ruangan. 3. Lahan yang masih luas di Kalimantan Timur. Ancamannya: 1. Bencana alam. 2. Mudah ditiru oleh banyak saingan. 3. Birokrasi pemerintah. 4. Bisa tergeser oleh lahan tambang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Dari nomor 3 akan menanyakan pertama dari struktur ya. Struktur itu kita kan ekspor nih. Apakah enggak baiknya itu lebih ringkas, fokus ke kegiatan utama ya Pak ekspor? Kalau menurut saya itu terlalu panjang dan banyak orang gitu kan, kurang efektif dan efisien. Itu saran sih, ya boleh diterima boleh tidak. Yang kedua, tadi sudah bagus penyampaiannya, cuman saya mau tanya di sisi kelemahan apakah tidak dimasukkan masalah legalitas usaha dan sebagainya, apakah memang tidak ada, mohon di